Matikan dulu kalah masih. Mati Abdan saya Pak. Abdan Syakuran. Ini dalam soal keluar ntar sini. Tadi yang terakhir kan keluar. Ada soalnya semalam rasanya ingat tuh menjawab itu. Ada nama itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan dalam hidup kita semua. Mohon waktunya sebentar untuk saya menyampaikan materi tentang alur tujuan pembelajaran. Yang pertama ada agenda sesi. Agenda sesi pertama kita adalah konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, di dalam konsep alur tujuan pembelajaran itu ada capaian pembelajaran, terus lanjut ke penyusun alur dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan modul ajar. Nah, di dalam konsep alur tujuan pembelajaran tersebut, secara umum ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Pertama, ada capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah disusun dalam fase-fase yang telah disampaikan oleh Ibu Sri di presentasi sebelumnya. Terus yang kedua, lanjut ke yang pertama, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Nah, di situ ada beberapa pathway menuju capaian pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan sekolah. Jadi pemerintah telah menyediakan modul-modul tersebut di dalam aplikasi belajar.id. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pengembangan modul ajar. Nah, layaknya seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Kurang lebih seperti RPP, cuma namanya saja yang sekarang berubah menjadi modul ajar, cuman ada tambahan-tambahan sedikit. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Jadi tidak hanya guru, cuma ada timbal balik dari siswanya. Lanjut ke konsep alur tujuan pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian pembelajaran tersebut terdiri dari 6 fase, dari A sampai F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan, dasar dan menengah, dari SD sampai SMA atau SMK. Fase tersebut adalah fase A, kelas 1 sampai 2, fase B, kelas 3 sampai 4, fase C, kelas 5 sampai 6, fase D, kelas 7 sampai 9, fase E, kelas 10, dan fase F, kelas 11 sampai 12. Dalam alur pembelajaran, rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Jadi setiap harinya kita dapat mengukur capaian pembelajaran siswa. Jadi sampai mana siswa telah mendapatkan materi kita bisa kita ukur melalui tes-tes yang kita berikan kepada mereka. Lanjut ke capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran lalu ke penyusun alur dan tujuan pembelajaran tersebut disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut atau fase F. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, catatan pentingnya, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Lanjut ke alur tujuan pembelajaran, ada kompetensi, konten, dan variasi. Dalam kompetensi tersebut ada kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa.
Jadi siswa mendemonstrasikan materi yang kita berikan atau bisa juga dengan presentasi. Terus ada konten, konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran. Terus lanjut ke variasi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, fase-fase tersebut bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Fase A dimulai di kelas 1, lalu lanjut ke tujuan pembelajaran. Lalu lanjut ke poin 2, tujuan pembelajaran. Berlanjut sampai poin-poin tersebut sampai ke praktek. Jadi capaian pembelajaran kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A sampai naik ke jenjang fase berikutnya. Lanjut, ini adalah contoh alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran di akhir fase A, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berperangkat eksponen dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Ini contoh tentang logaritma kepada pembelajaran siswa. Contohnya ada misalnya materi B1, eksponen dan logaritmanya siswa dapat nyatakan bilangan berpangkat bulat positif sebagai perkalian bilangan bulat berulang. Nah, modul tersebut ada modul 2 dan jam pelajarannya hanya 1 jam pelajaran. Dan lanjut ke berikutnya. Kurang lebih seperti isi dari RPP. Ini masih sama dengan contoh yang ada tadi sampai jam pelajaran tersebut terpenuhi. Totalnya 39 jam pelajaran. Ya, sekian presentasi dari saya. Kalau dan hilaf mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan atau ditambahkan, mohon bimbingannya kepada guru-guru sekalian. Baik, terima kasih Pak Abdan. Saya menanyakan kalau punya Bapak ini udah cukup bagus kayaknya untuk kurikulum sekarang. Hanya cuma barangkali karena saya ini guru yang udah dulu udah hampir pensiun udah. Nah, lalu aku ingat-ingat kalau sekarang alur pembelajaran ya kurikulum sekarang ya alur pembelajaran. Lalu kalau waktu saya dulu kurikulum namanya sistem kelas, sistem tingkat, sistem semester. Sekarang sistem alur. Ya, sekarang yang saya tanyakan barangkali kalau Bapak Pak Abdan mungkin udah sempat ya belajar sistem kelas, sistem tingkat kemarin ya. Ya. Nah, yang sekarang sistem alur pembelajaran ini semuanya ini kita baru menghadapi ini, baru mengenal yang namanya sistem alur pendidikan. Nah, lalu pada waktu Pak Abdan kemarin belajar ya sama-sama juga saya pada waktu dulu sistem kelas, sistem tingkat, sistem semester, sempian mempelajari di alur sistem pembelajaran sekarang. Adakah bedanya atau kalau bedanya ada yang kayak apa? Adakah suka dukanya baik kita sebagai guru ataupun kesulitan bagi anak apa aja tuh kira-kira. Demikian dulu Pak Abdan, terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih dulu. Ya, terima kasih Pak Udin telah bertanya. Saya jawab sebisa saya. Jadi menurut saya perbedaannya dari dulu ya antara sekarang yang menggunakan fase dan dulu menggunakan kelas atau semester. Bedanya itu cuma di tingkatannya Pak. Jadinya tingkatannya itu kalau sekarang bisa kembali ke tingkatan sebelumnya. Jadi apabila siswa belum dapat menguasai materi yang baru, itu bisa dikembalikan ke materi sebelumnya untuk lebih dijelaskan lagi. Jadi sifatnya sekarang itu lebih individual. Jadinya kita harus membimbingnya satu-satu siswanya Pak. Itu yang pesannya sekarang itu. Jadi harus lebih fokus kepada siswanya.
Jadi pengembangan siswanya bagaimana harus sampai kepada capaian pembelajaran yang kita harapkan. Kalau sedangkan Baik. dulu kan secara merata. Menurut saya begitu, Pak. Baik, baik. Ya, sudah. Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.